Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi, yaitu menyangkut pada definisi-definisi manajemen strategi serta pengertian-pengertiannya. Dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Majuk dan Arnold C. Hacks, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai jumlah sasaran. Mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar. Bert Chandelier mengatakan bahwa strategi adalah suatu menentukan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan, serta pengadopsian maka tindakan serta alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu, bagaimana manajemen strategi dapat diterapkan dan diimplementasikan di dalam suatu perusahaan atau organisasi sehingga keputusan manajerial dan kegiatan yang mengarah pada penerapan kinerja jangka panjang organisasi atau perusahaan tersebut. Dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen strategik terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Tujuan manajemen strategis, setidaknya ada 7 manajemen strategik seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, lalu membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, dan yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, lalu yang terakhir, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis, idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Proses manajemen strategis yang pertama adalah formulasi. Tahap formulasi membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan, termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang akan dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini, kita harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Dan terakhir ada tahap evaluasi. Ada 3 tahap. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi
diperlukan untuk mencermati sukses atau tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Mengenai daya saing, erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar atau standar dan benchmarking, kecepatan dan ketepatan penyampaian produk, barang, dan jasa yang mampu menciptakan nilai tambah. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik selain luas maupun spesifik seperti Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik, seperti masuknya pendatang baru atau skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasok, dan lain sebagainya. Lalu ada ancaman produk pengganti dan kekuatan tawar-menawar antara pembeli dan pemasok, lalu persaingan konvensional di antara pesaing lainnya. Dalam proses manajemen strategik diperlukan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan visi, misi, dan tujuan, dan menggunakan manajemen strategik sebagai suatu kerangka kerja, maka dapat menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang akan lebih teliti. Adapun visi, misi, dan tujuan perusahaan. Setiap organisasi mempunyai tujuan dan alasan yang jelas terhadap organisasinya sendiri. Terdapat 8 karakteristik dasar yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menuliskan misi perumusan visi, yaitu tentukan rentang waktu dan lingkup, lalu analisis secara tepat. Yang kedua, identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Yang ketiga, identifikasi kondisi pesaing. Dan yang terakhir, evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Mengapa kita perlu mempelajari strategi? Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam melakukan sebuah bisnis. Adapun manfaat manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi. Manajemen strategi merupakan proses menentukan tujuan suatu organisasi. Rumusan strategi melibatkan tindakan analisis situasi baik secara internal maupun eksternal. Rumusan dan implementasi strategi merupakan proses berkelanjutan dan tak berkesudahan yang memerlukan pengkajian dan reformasi terus-menerus. Bagaimana menerapkan manajemen strategi? Terdapat 3 pertanyaan yang mendasari setiap gerak langkah perencanaan strategi, yaitu yang pertama, di manakah posisi perusahaan saat ini? Pertanyaan ini mengantar pada analisis tentang situasi yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu unsur analisa eksternal, analisa internal, dan analisa tentang kompetisi. Pertanyaan ini membawa pada logika mengapa suatu perusahaan didirikan. Mission statement hadir sebagai arahan perusahaan. Sementara itu, tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek hadir dalam setiap unit usaha. Bagaimana perusahaan bisa sampai ke sana?
Pada tahap ini, strategi disusun sebagai arahan untuk mencapai visi dan misi. Keputusan perumusan strategi mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu. Strategi menetapkan keunggulan bersaing pada jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategi mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi. Berdasarkan pengalaman, intuisi penting untuk membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi terutama bermanfaat untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak menentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.